1.100 yuan. Namun, seseorang memotong pembicaraan di waktu yang tidak tepat. Terlihat Xavier sedang berjalan bersama Lisa. Jelas sekali kalau Xavier ingin melawan Zaki yang mau membeli batu taruhan. Menurut Xavier, Zaki adalah teman Jensen yang sama sekali tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Namun, terlepas ia akan menggunakannya atau tidak, setidaknya ia menyukai batu itu. Kamu ingin mati? Zaki sangat marah. Ia agak ragu-ragu, lalu terus berteriak. 1,2 juta. Meskipun keluar Zaki memiliki latar belakang yang cukup bagus, tapi ia bukan dari keluarga pebisnis. Jadi, uang 1,2 juta itu sudah membuatnya menangis darah. Hehe, si payah juga belajar taruhan batu? Pulanglah, ini bukan tempat untuk bermain. Xavier tidak menghormati Zaki sama sekali. Ia mencibir dan berkata, 1,5 juta. Orang-orang di sekitar merasa kalau kedua tuan muda konglomerat ini sudah gila. Mereka kesal hanya karena bertaruh pada batu itu. Zaki menelan air ludah setelah ia menatap Xavier dengan tatapan bangga. Ia merasa aliran darah mengalir deras ke dahinya. Ia ingin berteriak, tapi tiba-tiba seseorang di sampingnya mendorongnya. Seketika Zaki sadar kalau Jensen dan Nico sudah pergi yang entah kapan sudah menghilang. Melihat apa yang dimaksud oleh Jensen membuatnya berhenti menawar. Melihat penampilan Zaki seperti itu, Jensen tahu kalau anak ini tidak ingin dinasihati. Ia pun membujuk. Sudahlah, batu itu hanya mantel hijau yang tipis. Dia juga kakak Jensen kamu. Jadi, aku berikan padamu saja. Zaki hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Anak muda, kenapa kamu tidak menawar lagi? Melihat Zaki yang terdiam, Xavier tersenyum dengan bangga. Aku pikir aku bertemu dengan orang kaya, tapi ternyata dia orang miskin. HMPH, selama kamu pantas melakukan taruhan batu, kamu bisa mendapatkan bagianmu. Xavier melirik Nico yang agak ketakutan. Ia tahu kalau di antara mereka bertiga, tuan muda Nico adalah yang paling kaya. Jensen dan Zaki hanya orang miskin. Tuan muda Xavier, tunggu sampai banyak orang yang nonton, kita bagi sedikit uang pada mereka. Lisa juga mempermalukan mereka saat mereka bersedih. Ekspresi kemenangan tampak di wajahnya. Kalian jangan terlalu bangga. Zaki marah sampai ingin memukul seseorang. Xavier menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap Zaki. Ia mengeluarkan ATM-nya untuk transfer uang. Ia berkata kepada pedagang itu. Sekarang semuanya sudah jelas. Xavier jelas sekali sengaja ingin membuat Jensen dan lainnya marah. Jika mereka membuka harta karun, Jensen pasti akan cemburu sekali. Aku tidak tahu, apakah pelanggan ingin ini dipotong, diparut, atau digilas? Parut atau gilas terlalu lama. Langsung dipotong saja. Xavier berkata dengan gagah berani. Orang-orang di sekitar seketika menunjukkan ekspresi tertarik. Dari dalam lubuk hati mereka, mereka sangat optimis dengan batu ini. Kira-kira batu ini berpeluang sekitar 70% untuk menghasilkan uang yang banyak. Seorang master meletakkan batu itu di tempatnya, lalu ia menggambar garis dan memberi isyarat kepada Xavier dengan tatapan matanya. Cih! Xavier sudah melihat ada muncul satu garis hijau pada tepian batu. Tentu saja dia sangat percaya diri. Tuan itu mengangguk dan mulai memotong sisanya materialnya. Semburan asap pun keluar dan membuat para penonton jadi sangat gugup, terutama Xavier. Meskipun wajahnya tampak tenang, tapi sebenarnya di dalam hatinya ia sangat tegang. Jika ia kalah taruhan batu yang seharga 2 miliar itu, maka hatinya akan sakit selama berbulan-bulan. Tidak ada hijaunya. Apakah permukaannya saja yang hijau? Kata seseorang tiba-tiba dari kerumunan dan tampak kepala dari batu itu saat terbelah, tapi permukaan batu itu berwarna abu-abu. Wajah Xavier pun berubah drastis dan langsung berteriak. Potong lagi. Dengan berjudi 3 batu, maka artinya jika potongan pertama tidak beruntung, potongan kedua bisa beruntung, dan potongan ketiga hanya mendapat sisa kasarnya saja. Seharusnya hari ini bisa mendapatkan hasil potongan kedua. Saat baru memotong untuk potongan kedua, lalu tampak retakannya dan kepala permukaan batunya masih berwarna putih keabu-abuan. Orang-orang di sekitar pun gempar. Beberapa orang ada yang menyesal dan beberapa lainnya bangga. Ada juga beberapa yang diam bersuka cita karena mereka tidak membeli batu ini.
Wajah Xavier pun berubah ketakutan. Tuan Muda Xavier, kenapa semuanya batu? Di mana batu gioknya? Di mana gioknya? Aku menunggumu membuatkan aku gelang giok, lol. Meskipun Lisa tidak tahu tentang judi batu, tapi ia masih bisa melihat kalau tidak ada apa-apa setelah batu itu terpotong. Gara-gara kamu, aku jadi tidak beruntung. Diamlah. Xavier memaki dan menyuruh sang tuan agar memotong untuk potongan ketiga. Ini adalah potongan yang terakhir. Jika masih belum keluar sesuai harapan, berarti batu ini hanyalah sampah. Semua orang menatapnya penasaran. Potongan ketiga pun dilakukan, tapi permukaan kepala batunya masih berwarna putih keabu-abuan. Potong! Orang-orang pun menghela napas dan mulai bubar satu persatu. Xavier terpaku di tempat. Lebih dari 1 juta yuan uangnya terhanyut. Ia menyesal memarahi ibunya. Setelah pulang nanti, entah bagaimana ia akan menghadapi ayahnya. Potong lagi. Aku tidak percaya kalau itu tidak ada. Xavier pun kesal. Master itu pun merasa canggung, tapi ia paham perasaan Tuan Muda Xavier. Ia berharap bisa mendapatkan giok meski itu kecil. Ia terus memotong, potongan ketiga tetap tidak ada apa-apa, apalagi potongan selanjutnya, tidak ada apa-apa. Batu besar sebesar bola basket pun dibongkar semuanya, tapi tidak ada satupun yang mengeluarkan warna hijau. Haha, Tuan Muda Xavier, benar apa yang dikatakan pacarmu. Semuanya ini batu. Apakah di rumahmu kurang? Bagaimana bisa kamu membelinya dengan seharga lebih dari 1 juta yuan? Sudah kubilang, aku punya banyak batu seperti ini di halaman rumahku. Tidak apa-apa, aku bisa memberikannya padamu. Sebelumnya Zaki merasa sedih, tapi sekarang ia tak bisa menahan tawanya. Untungnya kakak Jensen mengingatkan pada Zaki. Kalau tidak, ia akan menderita kerugian. Mata Xavier sampai kebakaran. Apapun yang ia ingin katakan, ia hanya bisa berkata dengan penuh emosi. Ia menggandeng Lisa dan berjalan pergi. Tuan Muda Xavier, sebelumnya kamu baik-baik saja dan akan memberiku hadiah. Kenapa sekarang malah pergi? Zaki lanjut menjatuhkan mereka. Langkah kaki Xavier yang penuh amarah itu pun terhenti. Ia membeli batu seharga 1 juta yuan lebih. Siapa yang tidak frustasi? Masih ingin hadiah? Dasar suka cari masalah? Nico juga berkata dingin. Tuan Muda Xavier, ini hanya 1 juta yuan lebih, jadi jangan mau kalah. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu. Hanya 1 juta yuan lebih. Ini masalah kecil dan aku kalah. Tidak seperti beberapa orang yang pura-pura punya uang padahal tidak punya, bahkan 100.000 yuan saja tidak punya. Xavier tidak ingin kehilangan reputasi di hadapan Tuan Muda Nico, jadi ia berkata dengan tegas. Jensen menggeleng kepalanya. Xavier hanya bisa menyalahkan diri sendiri dan malas berurusan dengan Xavier. Jensen terus mencari batu giok yang bisa digunakan sebagai liontin. Namun, tidak ada yang bisa dijadikan liontin batu giok. Jadi, ia tidak punya waktu mengurusi Xavier. Bos, berapa harga batu ini? Jensen berhenti di depan kios dan melihat ada batu sebesar telapak tangan. Jensen tidak mendeteksi adanya reiki pada batu ini, tapi batu itu bisa memenuhi persyaratannya atau tidak, ia perlu melihatnya lebih detail. Ini datang dari Myanmar, nak. Matamu bagus juga. 50.000 yuan, ambillah. Pemilik kios itu adalah seorang wanita cantik berpakaian modis. Ia tersenyum. Jensen penasaran apakah harga batu itu sepadan. Namun, saat itu terdengar suara lagi. 50.000 yuan, kan? Aku mau. Xavier tidak tahu kapan yang ini akan keluar. Jadi, ia dengan berani membeli batu yang Jensen inginkan. Pria ini jelas sengaja ingin membuktikan di hadapan Jensen kalau ia memiliki banyak uang. Ini hanya kepingan batu seharga 100 juta. Kalau kamu terlalu lama berpikir, batunya akan malang sekali. Meskipun sebelumnya Yahya kalah 50.000 yuan, tapi jika 1 juta yuan, ia pasti masih bisa dapat. Seketika Tuan Muda Nico kesal. Ini adalah batunya. Jangankan 1 juta, ia bahkan masih bisa melakukan taruhan lagi. Namun, tiba-tiba Jensen tersenyum. Tidak apa-apa, aku kasihkan untukmu. Tawa Xavier yang terbahak-bahak tadi pun langsung membeku. Jensen berani berlaku seperti itu?
Setelah Jensen pergi, Xavier minta bos untuk segera memotong batu itu, tapi di dalamnya hanya ada batu giok sebesar ibu jari. Ia pun kehilangan uang 50.000 yuan lagi.